Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Acara ini didukung oleh Halo sahabat Eljon dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam program Beranda Sawit Nusantara. Luar biasa sekali ya. Baiklah sahabat Eljon, tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana jawaban yang sesuai terkait dengan hal-hal yang sudah kami telusuri, baik itu dari tim Beranda Sawit Nusantara dan juga Eljon Media yang tentunya sudah langsung terjun nih Pak kemarin ke masyarakat ya. Dan kita kok pengen tahu hari ini bagaimana respon dari para pakar industri kelapa sawit di Indonesia. Yang tentunya izinkan saya memperkenalkan Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia, Dr. Insinyur Darmono Taniwiryo MSc. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Lalu ada juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Dr. Insinyur Tungkot Sipayung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Last but not least, ini juga adalah salah satu praktisi kelapa sawit yang luar biasa tentunya, tak kalah hebat. Kita sambut Bapak Prayudha Mulyo SEMM. Oke, terima kasih. Baiklah, sahabat Eljon dan juga seluruh masyarakat Indonesia, langsung saja karena kemarin kita sudah sempat menelusuri nih ya Pak ya, dari beberapa titik kami sudah sempat ke terminal, ke pasar, bahkan ke coffee shop juga, dan kita bertanya langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait bagaimana sih kelapa sawit dan ngetes bagaimana pengetahuan mereka. Langsung saja kita akan saksikan di VT berikut ini.
Indonesia, dimanapun kalian berada, senang sekali pada hari ini tentunya bisa berjumpa kembali bersama dengan aku, Nami Afra, Your Putri Bumi Indonesia 2024. Dan tentunya pada hari ini spesial, ini merupakan program yang bertajuk Beranda Sawit Nusantara. Nah, acara ini tentunya dirancang dan juga didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan juga masyarakat perkelapa sawitan Indonesia bersama dengan Eljon Media tentunya. Nah, dan pada kali ini Nami bersama dengan tim Beranda Sawit Nusantara sudah siap loh buat terjun langsung ke masyarakat. Karena kali ini kita bakalan berdialog dan juga meminta pendapat mereka sekaligus mensosialisasikan nih terkait dengan kelapa sawit. Penting sekali sebenarnya untuk kita mengedukasi masyarakat juga terkait dengan kelapa sawit ini karena masih banyak persepsi-persepsi yang salah atau mirik atau bahkan yang bisa menimbulkan hoax nih yang tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu acara ini tentunya untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kelapa sawit. Kali ini sahabat Eljon bakalan ikuti Nami ya untuk melihat dan juga mewawancarai bagaimana sih pendapat-pendapat masyarakat atau anggapan mereka terkait dengan kelapa sawit. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa kelapa sawit ini ternyata berkenaan banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena barang-barang atau bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari in our daily lives itu ternyata merupakan ada campuran dari kelapa sawit atau bahan turunan dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, penasaran seperti apa? Langsung aja ikutin terus di Beranda Sawit Nusantara. Let's go! Eljon, sekarang saya sudah sampai di salah satu terminal yang ada di Jakarta. Dan kali ini aku bakalan hunting orang dan akan langsung menunjuk orang kita tanya-tanyain langsung terkait dengan kelapa sawit. Seperti apa? Yuk ikutin aku yuk! Oke, sekarang kita sudah dapat salah satu responden nih. Dan kita mau langsung tanya-tanya langsung nih. Halo Pak, namanya siapa? Irwan, Pak. Pak Irwan kalau boleh tahu, boleh dong diceritakan pekerjaannya apa sih Pak? Saya driver dari mobil Quality Trans. Wah, driver ya Pak ya. Oke, berarti sangat dekat juga nih dengan biasanya pakai bensin, biosolar, betul ya Pak ya? Ya benar, pakai solar. Pakai solar. Oke, baik Pak Irwan. Saya mau langsung tanya sama Bapak cukup jawab betul atau salah. Pengen tahu sejauh apa sih nih pengetahuannya Bapak nih ya tentang kelapa sawit. Udah siap Pak? Siap. Oke, betul atau salah, kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel, sebuah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Betul. Betul? Betul. Wah, kenapa tuh kalau boleh tahu jawabannya betul? Saya pernah dengar sih dari teman-teman kalau biosolar sekarang itu menggunakan kelapa sawit. Wah, keren. Oke, pertanyaan pertama, bagus. Kedua ya Pak ya, betul atau salah? Biodiesel yang diolah dari kelapa sawit dapat memberikan tenaga yang lebih rendah dibanding bahan bakar fosil. Ya. Betul. Oke. Nah, Pak, izin ya Pak ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah salah. Karena sebenarnya biodiesel dari kelapa sawit itu punya kandungan energi yang tinggi Pak, yang ternyata tuh bisa membuat bahan bakar juga menjadi lebih bagus dan juga lebih baik kayak gitu. Oke, kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan ketiga ya. Terakhir nih. Betul atau salah biodiesel dengan kandungan sawit sebesar 35% atau B35 telah diresmikan pemerintah sejak tahun 2023 lalu? Betul. Oke, betul. Pak, ternyata sebenarnya Bapak ini banyak juga ya pengetahuannya Pak ya. Kan kita omongannya kadang-kadang suka ngasih tahu info kalau kelapa sawit sekarang bisa digunakan bakal diesel gitu. Wah, oke, menarik nih. Makasih banyak ya Pak Irwan. Terima kasih lo sudah mau menjawab pertanyaan saya. Thank you. Nami beruntung banget hari ini bisa langsung ketemu dengan salah satu responden yang luar biasa juga nih. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ini bakalan gampang banget nih pertanyaannya Pak. Betul atau salah ya seputar kelapa sawit? Siap Pak? Ya, siap. Oke, kita coba ya Pak.
betul atau salah kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel, sebuah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Betul atau salah, Pak? Betul. Betul. Kenapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? Ya, mungkin soalnya kelapa sawit kan seperti minyak gitu, dibikin pakai solar gitu. Mungkin bisa gitu. Mungkin. Benar banget, Pak. Bukan mungkin ya, tapi emang sudah pasti dan scientific proof kalau misalnya biodiesel ini punya emisi gas yang lebih rendah dibandingkan yang lain, Pak. Jadi sebenarnya penggunaan kelapa sawit itu dia justru malah akan lebih baik juga, kayak gitu. Bener nih, Pak. Kita lanjut ya, Pak, pertanyaan nomor 2 ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Betul atau salah biodiesel yang diolah dari kelapa sawit dapat memberikan tenaga yang lebih rendah Salah. dibandingkan bahan bakar fosil? Salah. Salah, wih. Yang benar gimana dong, Pak? Ya lebih bagus, mungkin lebih ada tenaganya. Wede, keren Bapak. Pertanyaan terakhir. Betul atau salah biodiesel dengan kandungan sawit sebesar 35% atau B35 sudah diresmikan pemerintah sejak tahun 2023 lalu? Betul kali. Betul. Wih, kalau boleh tahu kenapa nih, Pak? Bisa tahu nih? Ya kira-kira aja gitu. Mantap. Kira-kiranya nih Bapak benar semua ya? Apa jangan-jangan cenayang, Pak? Ya enggak, cuma kira-kira begini ya gitu. Mungkin soalnya belum tahu persis pengolahan kan begitu. Tapi emang ini benar sih, Pak, kalau misalnya pemerintah Indonesia sudah secara resmi menerapkan B35 nih di Indonesia. Karena di negara-negara lain aja itu masih B20 nih, Pak. Nah, oke. Pak, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Mohon maaf nih kalau misalnya saya mengganggu. Boleh kita dada-dada dulu ke kamera? Terima kasih. Nah, sahabat Eljon, sekarang Nami udah bertemu dengan salah satu responden lainnya dan Nami udah kepengen tanya-tanya langsung nih. Halo Bapak. Halo. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya dan mau nih diajakin ngobrol-ngobrol sama saya. Kalau boleh tahu, Pak, boleh diperkenalkan nama dan juga pekerjaannya apa, Pak? Oh, nama saya Hasim, driver online. Ini saya mau nanya, Bapak cukup jawab betul atau salah ya. Nah, pertanyaannya ini nggak akan jauh-jauh dari seputar biosolar, biodiesel, dan juga kelapa sawit. Yang pertama, betul atau salah bahwa saat ini sawit adalah bahan nabati utama pada campuran biosolar? Oh, betul. Betul. Kenapa begitu? Karena mengurangi emisi ya. Nah, jadi sebenarnya Pak, nih untuk sawit saat ini dia adalah bahan nabati utama karena memang kelapa sawit terbukti menjadi salah satu bahan yang masih lebih murah dibanding bahan lainnya. Kayak gitu. Tapi Bapak bener kok, betul. Nah, oke, lanjut ya Pak Hasim ya. Sip. Yang kedua, betul atau salah harga biosolar lebih murah dari Pertalite? Betul. Oh ya? Ya. Benar. Betul, lebih murah. Emang berapa sih selisih harganya? Harganya cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kalau misalnya Bapak sendiri bahan bakarnya pakai yang apa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Biosolar kebetulan. Yang biosolar, harganya berapa Pak kalau yang biosolar? Harga sekarang 6.800 Per liternya. per liternya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Betul atau salah? Solar B30 berarti kandungan pada solar tersebut adalah 30%. Oh, salah. Salah, kenapa tuh? Tak tahu. Lah. Kenapa? Tapi kayaknya bukan itu deh. Feeling. Iya, feeling saya sih. Feeling salah nih. Oke. Feelingnya salah. Tapi boleh ya Pak ya, aku kasih edukasi sedikit nih tentang kenapa dia solar B30 dinamakan B30 itu karena kandungan minyak nabati seperti kelapa sawitnya itu 30%. Jadi bukan kandungan minyak buminya, tapi kandungan kelapa sawitnya, Pak. Oh iya, baru tahu ya. Oke, berarti udah tahu nih ya Pak ya. Pak Hasim, saya mau ngucapin terima kasih banyak loh Pak udah bermain bersama saya dan juga ibaratnya udah mau ditanya-tanyain sama saya ya Pak ya. Sama. Makasih Pak Hasim. Boleh dada-dada dulu. Baik, Mbak Nami kelihatannya menarik sekali ya. Bagaimana pendapat masyarakat yang kebetulan
respondennya pada saat itu adalah yang mengguna bahan bakar solar ya. Di Indonesia solar ternyata tidak satu ya Pak, ada solar yang berbahan bakar B35 yang secara komersial, lalu ada juga solar yang tidak berbahan bakar berbahan baku sawit. Dari jawaban itu Pak, kelihatannya sosialisasi tentang biosolar bukan tidak berhasil, tetapi masih tadi jawabannya katanya saya dengar dari kawan saya gitu ya. Artinya dia sendiri sebetulnya hanya dapat informasi dari kiri kanan saja ya. Apakah itu benar apa tidak? Katanya sih pakai minyak sawit nih gitu ya. Lalu dia percaya karena ini sebuah program pemerintah, memang ini sudah diresmikan pemerintah. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Darmono dulu Pak. Kira-kira Pak, apa memang biosolar itu sudah sedemikian rupa dikenal oleh masyarakat luas atau kebetulan aja nih orang ini ada kawan-kawan yang paham gitu? Gimana Pak? Ya, saya kira pengetahuan masyarakat ini memang tadi sekali lagi masih terbatas. Sekali lagi selalu diasosiasikan bahwa sawit adalah minyak goreng, kan? Padahal selain sebagai food ya, tapi juga sekarang kita harus kenalkan lebih keras lagi, lebih kuat lagi bahwa sawit juga bisa digunakan sebagai energi ya, ya gitulah. Jadi ini memang namanya menyampaikan kepada masyarakat memang tidak mudah ya, karena tadi kita contoh yang menjawabkan kalau nggak salah tadi driver yang apalagi truk ya. Kalau truk kan mungkin sudah pasti pakai solar, pakai biosolar gitu kan. Pilihannya kan pakai solar biasa atau biosolar. Tentunya para supir truk ini akan tanya-tanya sih apa biosolar itu gitu kan. Nah, ini mungkin lebih mudah bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang seperti masyarakat di Jakarta ya, yang biasanya pakai mobil yang mewah-mewah, itu mungkin nggak mengenal biosolar. Nah, ini saya kira perjalanan kita untuk memperkenalkan ini masih harus kita selalu pacu ini, bahwa kontribusi sawit untuk energi itu luar biasa. Gitu. Saya kira menarik sekali nih pernyataan Pak Darmono. Kalau supir truk rasanya pakai biosolar, kalau pakai yang lain kemahalan. Kalau menengah atas rasanya nggak mungkin nih biosolar. Ada mitos Pak, kalau pakai biosolar katanya mobil tadi kekurangan tenaga gitu ya, atau bahkan kalau pakai biosolar garansi dari pemegang merek gugur gitu Pak. Nah, mitos itu masih berlaku nggak Pak? Atau memang begitu kejadian di lapangan Pak? Ya, itulah yang pandangan selama ini kan. Dan ini kan bagian persaingan bisnis gitu. Tapi jangan lupa teknologi itu makin berkembang. Indonesia itu terdepan ini soal teknologi biosolar ya. Ya, dulu kekhawatiran bahwa kandungan biosolar energinya lebih rendah daripada solar fosil gitu kan. Nah, ternyata itu dulu ya. Sebelum ada teknologi diapakan. Tapi sekarang enggak lah gitu kan. Bahkan ada kelebihannya ya, menurut para ahli. Kelebihan daripada biosolar itu adalah dia mengandung pelumas. Ya, jadi justru memperbaiki kinerja mesin. Beda dengan fosil yang tidak punya pelumas. Ya. Nah, yang teknologi terbaru kita sudah bisa membuat biodiesel biofuel sama persis dengan minyak bumi, hanya dengan menggunting pakai katalis truk gitu, sama. Sehingga sebentar lagi kita akan hasilkan bensin sawit, kita hasilkan diesel sawit, ya kita hasilkan aftur sawit yang energinya jauh di atas daripada minyak fosil. Ya, itu misalnya contoh yang menurut ahli yang kita temui itu yang dari ITB. Jadi bensin misalnya berapa sih RON-nya Pertamax? Ya, Pertamax kan yang paling bagus ya. 92. Nah, atau Pertamax 92 turbo. Ya. Itu 92 kan? Ya. Kalau turbo 95. 110. Jadi yang cocok mobil kita ini memang pakai bensin sawit itu nanti adalah mobil-mobil balap. Makanya karena energinya tinggi,
para ahli merekomendasikan jangan dikasih 100%, cukup 75%. Sebab kalau dipasang itu terbang itu mobil, karena energinya terlalu tinggi. Itu luar biasanya. Jadi apa namanya itu, karena kurang informasi selama ini disosialisasi, kita harus akui itu. Ya makanya masyarakat akhirnya salah menilai. Salah menilai gitu kan. Jadi itulah tugas kita. Baik. Dan kita dan juga saya pikir pemerintah juga harus melihat ini dan memberikan peluang kepada ya seperti ini misalnya ya forum-forum seperti ini untuk menyebarkan informasi yang seperti itu. Baik Pak Tengkot. Jadi artinya kedepannya biosolar itu dibeli, digunakan bukan karena murahnya, tapi karena manfaatnya, karena punya dampak yang baik. Baik karena tentunya emisi karbonnya akan turun ya Pak. Karena 50%. Dia turun 50%. Nah, bayangkan. Jadi artinya emisi karbon dioksida ya, kalau diesel karbon dioksida, kalau bensin mungkin karbon monoksida ya. Sama aja ya. Baik. Artinya bagaimana caranya kita sekarang ini mengkomunikasikan lebih baik, lebih luas lagi kepada masyarakat agar minyak sawit ini biosolar ini dibeli bukan karena murah, tapi manfaatnya berlimpah gitu ya. Oke, mungkin kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Tentunya jangan solar lagi nih. Coba kita cari pertanyaan lain yang mungkin mengenai hal lain yang perlu kita bahas. Halo Pak, terima kasih banyak sudah berkenan tentunya untuk bersedia saya wawancara hari ini. Boleh nih ya Pak, saya izin untuk tanya nama dan juga pekerjaan Bapak apa? Saya kebetulan nama saya Des Rizal, kebetulan hari-hari beginilah di toko. Nah, cuma ya background saya kebetulan sarjana pertanian ya. S1. Dan itulah aktivitas pasar dan masjid di seberang itu aja. Oke, pas nih ya, karena hari ini saya juga mau nanya-nanya sama Bapak nggak jauh-jauh dari pertanian. Salah satunya mengenai kelapa sawit nih Pak. Siap ya Pak? Bapak cukup jawab benar atau salah, betul atau salah ya. Oke, pertanyaan yang pertama, betul atau salah kebun sawit akan menghabiskan air tanah? Kalau kita melihat kenyataan sekarang ya, saya tidak tahu ya kalau secara ilmiahnya bagaimana, tapi yang pasti semenjak maraknya kebun sawit di Sumatera memang banjir ya. Hampir di setiap daerah kebun sawit sekarang dilanda banjir gitu loh. Dan itu jalan lintas Sumatera yang belum pernah banjir separah itu sekarang banjir parah kan. Berapa lama kemarin lintas timur Sumatera banjir? Jadi kira-kira betul atau salah nih Pak menghabiskan air tanah atau tidak? Bisa jadi. Buktinya daya serap seharusnya kan dengan banyaknya kebun sawit begitu air tanah akan diserap ya, air hujan akan diserap, tapi ternyata enggak, air malah meluap di atas tanah aja enggak ini. Nah, itu ya menurut saya ya. Tapi sebenarnya nih Pak, sebenarnya kebun sawit itu sebenarnya tidak menghabiskan air tanah sebenarnya Pak. Karena tanaman sawit pada tanah gambut itu punya nilai water footprint yang cukup relatif agak tinggi. Itu setidaknya yang dari studi kasus yang sudah ditemukan Pak mengenai kelapa sawit itu sendiri. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjut ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Betul atau salah? Sawit penyumbang terbesar emisi karbon dunia? Kalau disebut penyumbang mungkin tidak, cuma dengan tanaman pembukaan lahan untuk sawit yang membabat hutan-hutan tropis. Nah itu mungkin, jadi secara tidak langsung sebenarnya, bukannya dia menyumbang emisi karbon. Menurut saya justru karena membuka lahan sawit, hutan-hutan tropis hilang, itulah yang menyebabkan emisi karbon. Emisi karbonnya ya, tetapi jadi bukan hutan sawitnya yang kebun sawitnya, cuma karena hutan tropisnya, pembabatannya ya. Hutan tropisnya hilang gara-gara kebun sawit gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya nih Pak, terakhir pertanyaannya, betul atau salah bencana longsor dan banjir hanya melanda provinsi sentra sawit? Itu sih nggak bisa digeneralisasi ya. Salah ya berarti ya Pak? Ya salah, tapi ya nggak bisa digeneralisasi juga. Cuma kan masalahnya kembali lagi kepada manusia pengelola kebunnya sendiri ya. Selain mengelola kebun dan juga ini ya nafsu, lingkungan ya Pak ya. Nafsu mengelola kebun itu kadang-kadang memang tidak memikirkan dampak lingkungannya, itu aja. Ambisinya itulah begitu cocoknya, ambisi atau
kasarnya nafsu apa terserah lah. Yang pasti gara-gara ingin mendapatkan itu tanpa memikirkan dampak lingkungan gitu. Ya, pasti. Dan tidak harus sawit aja, yang lain juga. Benar, jadi memang nggak bisa generalisasi ya Pak ya, kalau fenomena banjir itu bisa saja terjadi di provinsi manapun, bukan hanya di provinsi sentra sawit ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak loh Pak Des sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Boleh ya Pak kita dada-dada dulu ke kamera, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih. Mbak Nami, kelihatannya pertanyaan ini Pak Tungkot, Pak Darmono, ini pertanyaan yang sangat sering Pak, yang ada di masyarakat tentang sawit dan dampak atau eksesnya pada lingkungan, gitu kan. Mulai dari penyerapan air yang besar-besaran, lalu tanah menjadi keras sehingga air tidak bisa terserap, lalu muncul banjir, lalu menyebabkan emisi karbon, gitu ya. Tapi menarik, beliau mengatakan bukan sawitnya Pak, pembukaan lahannya Pak, dengan cara-cara yang tidak benar sehingga hutan-hutan lindung, hutan sawit yang hutan-hutan yang baik lalu tergantikan dengan dengan pohon sawit. Nah, pertanyaannya kepada Pak Tungkot dulu, karena mitos ini masih berkembang nih, benar nggak sih Pak sawit itu penyerap air paling banyak atau membuat tanah menjadi keras sehingga kalau ada air datang dia hanya meneruskan air saja sehingga terjadi banjir di desa-desa sekitarnya? Nah, 3 isu ini memang selalu dipakai ya dalam strategi persaingan antar minyak nabati dunia. Sawit dikatakan boros air. Sebenarnya bukti-bukti empiris menunjukkan nggak seperti itu. Ya. Pertama, sejarahnya. Sawit itu dilahirkan dan berkembang pada awalnya itu di daerah gurun kan, Afrika, yang sedikit hujan, sedikit air. Jadi dia sudah terbiasa hidup dengan air yang efisien. Ya, itu adalah kalau dalam biologi namanya atau dalam pertanian itu namanya adaptasi. Dia sudah beradaptasi pada lingkungan yang sangat hemat menggunakan air. Kemudian ini kita bawa ke Indonesia. Sifat adaptifnya dan hemat air itu terbawa sampai ke Indonesia. Nah, lalu ini masih panjang sebenarnya kalau saya mau ceritakan gitu. Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah ketika dia masih kecil, itu akar yang pertama muncul itulah akar tunjang, bukan akar serabut. Setelah akar tunjang mencapai air, baru muncul akar serabut. Nanti akar tunjang ini mati. Sehingga muncullah sampai dewasa akar serabut. Itu persis seperti kurma. Sawit itu persis seperti kurma. Itu satu. Ya. Yang kedua, banyak bukti empiris mengatakan untuk per ton minyak yang dihasilkan, sawit itu justru golongan minyak nabati yang paling hemat menggunakan air. Justru lebih boros rapeseed, sunflower dan juga soybean. Ya. Bahkan untuk kebutuhan bertumbuh, banyak udah studi mengatakan itu mulai dari tahun 30-an itu. Ternyata sawit lebih hemat daripada tanaman hutan. Makanya banyak yang mengatakan bahwa sawit itu lebih baik, sebagai tanaman pelindung, sebagai tanaman konservasi, lebih baik dibandingkan dengan tanah pinus. Nah, itu kan terbalik kan logikanya gitu kan. Nah, kemudian apakah karena tadi kan ceritakan itu, ini banyak banjir gitu kan. Pertanyaannya, apakah banjir itu hanya terjadi pada daerah-daerah sentra sawit? Mari kita fakta dulu sebelum teori kan. Ternyata Jawa yang tidak ada sawitnya banjir juga, Pak. Mau ekstrim lagi, Eropa, Amerika, Australia nggak ada sawit satu batang pun, banjir juga. Jadi banjir dan kekeringan bukan karena ada sawit atau tidak, tapi itu adalah bagian daripada fenomena global akibat perubahan iklim. Nah, ini nanti ada kaitannya kepada pertanyaan berikutnya gitu kan. Nah, sawit itu justru dia hemat air
Dan ternyata ada hasil penelitian juga, salah satunya adalah disertasi seorang dokter dan sekarang guru besar dan sayangnya sudah almarhum. Dia membuktikan ternyata di bawah pohon sawit itu terdapat jutaan biopori menyimpan air. Hasil penelitian dia, dan itulah yang menjelaskan kenapa di kampung dia setelah ada sawit itu tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Karena ternyata di bawah pohon sawit itu ada jutaan biopori yang menyimpan bahan organik dan air. Sehingga ketika musim kemarau datang, itu dipakai oleh tanaman sekitar. Itu luar biasa. Dan mata-mata air muncul. Ya. Jadi nggak ada kaitan antara kekeringan dan banjir itu dengan sawit. Itu hanya dikait-kaitkan orang yang tidak senang dengan sawit. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah menyebab banjir. Bukan banjir, emisi Pak. Emisi. Karena meningkat. Ini lagi-lagi gitu kan. Ya, secara internasional nanti coba ya adik-adik mahasiswa itu jangan buta data. Coba lihat data. Secara internasional 70% dari emisi gas rumah kaca global atau rumah setara karbon itu sumbernya adalah dari energi fosil. Makanya pada IPCC tahun yang lalu, waktu di Dubai dan juga ya di Glasgow, itu dikatakan kalau mau selamat bumi dari pemanasan global, kini saatnya stop gunakan minyak fosil. Stop gunakan energi fosil. Stop gunakan minyak bumi. Stop gunakan batu bara. Stop gunakan gas. Karena itulah kontributor terbesar emisi global yang menyebabkan pemanasan global, yang menyebabkan perubahan iklim global. Nah, sawit itu justru tadi yang saya katakan tadi itu, dia solusi. Dia bukan menghasilkan emisi, dia justru menyerap emisi yang sudah banyak di udara, ya, akibat daripada ulah kita mengkonsumsi energi fosil, diserap oleh sawit itu. Dan dia rubah menjadi batang sawit, merubah menjadi minyak sawit, dan sebagian itu dia simpan di dalam akarnya. Dan dari proses ini dia sumbang lagi oksigen supaya bisa kita bernapas. Mulia enggak dia itu? Ya? Jangan justru kambing hitam kan gitu kan? Justru dia bagian solusi daripada pengurangan emisi global, ya, mengatasi masalah perubahan iklim dan juga mengatasi masalah pemanasan global. Jadi sawit bukan penyebab emisi, tapi dia justru adalah mengurangi emisi. Silakan Tanami sebagai penutup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk seluruh narasumber dan juga moderator kita pada hari ini yang sudah sangat luar biasa ya. Acara ini didukung oleh sudah nonton. Nah, jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.
Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness.